warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sejangkau siar yang berbahagia, pagi hari ini kembali saya Ustaz Dede Firdaus, pimpinan Pondok Pesantren Syamsul Ulum, akan memberikan taklim yang berhubungan dengan masalah haji dan umrah. Tema pada pagi hari ini adalah Adabul Haji wal Umrah, adab-adaban yang harus dilakukan oleh orang yang berhaji dan orang yang berumrah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Muyassar fi Manasikil Haji wal Umrah, Musannif menjelaskan yan bagi lil muhrimi bil haji awil umrati ayyata'addaba bi adabihima. Sepatutnya bagi orang yang akan melaksanakan ihram, akan melaksanakan haji atau umrah, ayyata'addaba bi adabihima. Dia harus melaksanakan haji dan umrahnya dengan adab-adaban. Apa saja adab-adaban yang harus kita lakukan dalam beribadah haji dan umrah? Kita tahu ibadah haji dan umrah butuh kekuatan fisik, butuh kekuatan finansial. Tidak mudah orang berangkat haji dan umrah, biayanya besar. Jangan sia-siakan ibadah yang besar ini dengan perbuatan-perbuatan yang justru menodai, mencederai ibadah haji dan umrah. Oleh karenanya, bagi orang yang sedang melaksanakan haji atau umrah, mesti kita melakukan ibadah haji dengan adab-adaban yang baik. Apa saja adab-adaban ibadah haji? Yang pertama, al-isti'dadu lil haji bi taubatin shadiqatin. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin berangkat kepada ibadah haji dan umrah adalah mempersiapkan ibadah haji terlebih dahulu, taubat dengan taubat yang benar. Sebelum melaksanakan ibadah haji, kita sebagai manusia pasti punya dosa, punya hilaf. Yang harus dilakukan pertama adalah bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu sekalian kepada Allah jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang mukmin, la'allakum tuflihun, pasti kamu akan berbahagia. Surat An-Nur ayat 31. Nah, jadi ayat ini menjelaskan sebelum kita mau melaksanakan ibadah dan haji dan umrah, langkah yang pertama, adab-adaban yang pertama, taubat. Sebelum berangkat, bersihkan diri kita dari dosa-dosa, baik dosa kepada Allah maupun kepada manusia. Yang kedua, radul mazalim alal muslim la sima man yuridul hajja awil umrah ayyatahallala man satta anwa'al mazalim. Kepada orang Islam, baik yang mau berangkat haji, umrah ataupun tidak, wajib minta halal dari kelakuan zalim kepada orang. Yang kedua yang harus dilakukan adab-adaban haji dan umrah tidak lain adalah minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Apabila kita bermuamalah kepada tetangga, kepada sahabat, ada yang menyakitkan, kita menzalimi sahabat kita, menzalimi tetangga kita, usahakan minta maaf, minta halal kepada orang yang kita zalimi. Ya, kenapa Rasulullah SAW bersabda,
Atadruna mal muflis? Rasul bersabda, "Hai sahabat, tahukah kamu siapakah orang yang muflis? Orang yang suwe, orang yang celaka itu. Muflis itu siapa?" Qalu, berkata para sahabat, "Al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata'." Kata sahabat, orang yang celaka itu, orang yang suwe itu orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Faqala, maka menjawab Nabi, "Innal muflisa min ummati yauti yaumal qiyamah bisalah." Orang yang celaka, orang yang suwe daripada umatku, yaitu orang yang datang pada hari kiamat bisolati, dia rajin sholat, wa syamin, dia rajin puasa, wa zakatin, dan dia rajin zakat, tetapi wa ya'ti qad satama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Tetapi walaupun dia rajin sholatnya, puasa, zakatnya, dia suka mencercanya, menyakiti ibadahnya. Wa qazafa, dan mengqazab, menuduh, ya, ibadahnya dirusak dengan qazab, dengan satam. Wa akala mala hadza, dia memakan makanan yang haram. Wa safaka dama hadza, dan dia mengocorkan darah. Wa yu'ta haja min hasanati wa haja min hasanatihi, fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaihi ukhija min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang muflis itu, kata Nabi, orang yang celaka, yang suwe itu, dia sering melakukan ibadah, dia sering puasa, dia sering zakat, tetapi dia juga sering melakukan maksiat. Ya, bahasa kita mah STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi dia memakan harta orang lain juga rajin. Dia membunuh, mengocorkan darah orang lain, dia pun sering. Zalim kepada orang pun dia sering. Itulah orang muflis, ya, sehingga kebaikannya diambil oleh kejahatannya. Oleh karenanya, sebelum berangkat ibadah haji, yang pertama taubat kepada Allah. Adab yang pertama, taubat kepada Allah itu mudah. Allah itu Ghafurun. Yang sulit itu adalah radul mazalim, minta maaf, kembalikan. Orang yang sering kita zalim, kita minta maaf. Ini hak adab. Sebelum kita berangkat ke tanah suci, minta maaf dulu kepada tetangga, kepada sahabat, ya, yang mungkin kita punya dosa pernah menzalimi mereka. Yang ketiga, an-nafqatul halal. Awas, adab-adaban ketika ibadah haji tidak lain adalah laksanakan ibadah haji umroh itu dengan nafkah yang halal. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW bersabda, "La ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Hai manusia, Allah itu zat yang maha thayyib, baik. Dia tidak akan menerima kecuali kepada perkara yang baik. Artinya apa? Ibadah tidak akan diterima kalau ibadah haji umrohnya diongkosi, dibiayai dengan harta yang haram. Ingat ya. Yang ketiga, yang pertama, kala kita mau berangkat haji dan umroh, pertama adalah taubat dan nasuha, taubat kepada Allah. Yang kedua, minta maaf kalau kita pernah menzalimi orang lain. Yang ketiga, gunakan ibadah haji dan umroh dengan biaya nafkah yang halal. Yang ketiga, yang keempat, al-ikhlasu fil haji isti'dadan wa tajhizan wa adaan. Yang keempat, adab-adaban ketika kita mau ibadah haji dan umroh.
al-ikhlasu fil haji isti'dadan. Persiapkan ibadah haji dan umrah dengan sebenar-benar ikhlas. Ya, kenapa? Sebab Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya ibadah haji karena Allah, maka hajinya mabrur. Kalau ibadah hajinya karena dunia, karena ingin disebut haji, ya maka ibadah hajinya tidak akan pernah yang dikatakan laisa lahul jaza illal jannah. Ibadah hajinya tidak akan mampu. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas dalam ibadah haji. Ya, terakhir yang keempat, ikhlas dalam ibadah haji. Pertama, awas dalam mau beribadah haji, yang pertama taubat dan nasuha, taubat kepada Allah. Yang kedua, minta maaf atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada Ibnu Adam, anak-anak manusia, pada tetangga, pada saudara. Kita pernah menzalimi orang, minta maaf. Yang ketiga, usahakan ibadah haji dan umroh dengan harta yang halal, karena Allah tidak akan menerima ibadah kecuali dengan perkara yang halal. Yang ketiga, ikhlaskan ibadah haji kita. Ya, ikhlaskan. Untuk apa ibadah haji itu? Walillahi 'alan nas hijjul bait, karena Allah. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.